Sekjen PDIP tersangka kasus suap kepada Wahyu Setiawan yang kini sudah ditetapkan oleh KPK. Namun Presiden kelima Ibu Megawati tetap pasang badan soal itu. Beliau akan menggeruduk KPK. Tetapi mari kita lihat bagaimana reaksi kocak netizen pada saat Pak Hasto ini ditahan oleh KPK. Ada kabar baru, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dia terlibat kasus suap bersama Harun Masiku. Saya penasaran aja sih dengan Ibu Mega. Katanya Bu Mega kalau Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, maka Bu Mega akan maju ke KPK. Saya pengen lihat benar gak nih Bu Mega akan maju ke KPK untuk membela Pak Hasto. Teman-teman, saya mau sedikit cerita lah ya tentang orang-orang yang sudah menyakiti hati Pak Jokowi, sudah mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, mempersulit Pak Jokowi beserta keluarganya. Maka akhir cerita dari semua yang telah mereka lakukan itu adalah kesulitan buat diri mereka sendiri. Contohnya Pak Hasto ini. Pak Hasto kan selalu mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, selalu membuat-buat berita untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Dan akhir ceritanya justru dia yang sengsara. Sebenarnya ini bukan 1-2 orang yang seperti itu ya, bukan Hasto saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah diperlihatkan kepada kita orang-orang yang mempersulit Pak Jokowi, akhir ceritanya dia akan sengsara. Contohnya Anies Baswedan, sekarang jadi pengangguran. Contoh yang di depan mata, Ganjar Pranowo, cuma dikasih 16%. Kemudian yang besar lagi, PDIP, kalah pilkada di mana-mana. Makanya benar kata Bapak Bambang Pacul, jangan bermain-main dengan orang baik. Ya, itu yang harus dicamkan. Saya hanya ingin mengingatkan juga buat anak abah, anak banteng, anak kebo ini ya. Jangan kalian cari-cari kesalahan terus deh Pak Jokowi dengan keluarganya. Nanti akhir ceritanya justru kesulitan buat diri kalian sendiri. Ya, kalian bully, kalian jelek-jelekan. Nanti kesudahannya sengsara buat kalian. Saya kasih satu contoh. Ratna Sarumpait masih kenal? Nah, sekarang Ratna Sarumpait sedang dilaporkan ke polisi oleh cucunya. Cucu kandungnya melaporkan Ratna Sarumpait ke polisi. Ini sebenarnya akhir cerita dari apa yang pernah dilakukan oleh Ratna Sarumpait yang pernah memfitnah Pak Jokowi. Katanya Pak Jokowi menyuruh orang gebukin dia. Fitnah ya, dan kesudahannya dia dipenjara. Kemudian sekarang dia dilaporkan oleh cucunya ke polisi. Saya pernah membuat sebuah video yang isinya contoh-contoh orang yang kualat dengan Pak Jokowi. Yang doain Pak Jokowi meninggal, ternyata dia yang meninggal duluan. Banyak, nggak cuma 1-2 orang, banyak. Untuk itu, saya ingin memberikan lagi warning kepada kalian-kalian yang suka membuli Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, kemudian memfitnah Pak Jokowi. Maka kesudahannya sudah, kalian pasti akan tahu kesudahannya, kalianlah yang akan sengsara. Ya. Pak Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang, Ibu pasti datang, Ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya Ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan, jangan sampai sakit, harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis dulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya, jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Satu lagi, semangat Pak Hasto, semangat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya, KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma mau bilang, jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dianalisa ya, drama politik ini
ngeri banget loh. Kalau ada kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue benar-benar berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ya, gue dalam hati gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok, suap menyuap. Maksud gue pribadi gini, kalau memang negara itu tidak sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat. Hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara Indonesia itu dipilihnya oleh rakyat. Tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya? Satu persatu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Udah gue mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Ciao. Cici yang lagi menyandang gelar baru sebagai tersangka. Pantes aja ya segitu bencinya sama Pak Jokowi dan keluarga. Ternyata ini ya bener sih apa yang dikatakan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi bilang ya biar waktu yang akan menjawab. Ini dah maksudnya. Gitu ngatain Pak Jokowi berkhianat lah apalah. Ya bener Pak Jokowi berkhianat. Bener itu. Ngapain tetap setia sama banyak masalah kayak gitu, ngapain merugikan rakyat? Wajar lah seorang presiden kita nggak mau nurut kalau melakukan hal-hal yang menyimpang. Inti kate-kate. Terus kalau kayak gini nyalain Pak Jokowi lagi? Iya, nyalain Pak Jokowi atas ulah kalian sendiri. Lawak kalian itu. Awas aja ya kalau misalkan nanti ada drama nangis-nangis lagi, hohoho lagi. Pak Hasto, ya semoga segera selesai ya permasalahannya Pak Hasto ya. Yang terbaik lah buat Pak Hasto. Tahu kalian guys, ternyata si Deddy Sitorus selama ini kan berseliweran, so membahas spanduk Mak Banteng ya yang terpajang gitu loh. So menyelidiki, si Hasto juga berkeliaran. Ternyata mau mengalihkan pencarian tentang Harun Masiku gitu loh. Kan selama ini orang kan sibuk cari Harun Masiku, jadi pura-pura berkeluaran terus di situ terus berkeluar menuntut keadilan ke gara spanduk Mak Bantengnya. Ternyata ya begitu, biar nggak ketahuan tuh, biar jangan ketangkap itu Harun Masiku, biar jangan keluar lagi tuh kasusnya, ya kan? Dan jangan si Harun Masiku itu disembunyikan oleh mereka, jangan ulah mereka, makanya Harun Masiku lari disembunyikan di terowongan kali ya, biar nggak ketahuan. Akhirnya kena karma kan, Hasto. Aduh Hasto, ternyata bestian ya sama si Harun, memang kerjasama yang baik ya. Waduh, emang kalau Mak Banteng ini kalau melindungi kadernya, wah gak ketolong. Buktinya itu si Hasto katanya kalau ketangkep KPK dia akan turun mendatangi KPK. Tidak ada yang berani menangkap si Hasto katanya Mak Banteng. Ternyata aku tangkap juga. Mana Mak Banteng itu? Datanglah ke kantor KPK. Marahlah. Ditunggu tuh kedatangan nenek lampir. Tenang. Buatlah kau itu Mak Banteng. Anak kesayangan kau itu. Hasto. Sok menjelek-jelekan keluarga Pak Jokowi. Kena karma kau kan? Banyak masalah kau rupanya. Oh alah. Sok suci kau, sok benar. Ternyata, masalahmu beradul. Aduh, Hasto, menangislah kau sekarang ya. Menangis. Dia datang Mak Banteng untuk menghapus air mata kau itu. Dan dia terus ngasih semangat untuk kau
semangat untuk berbohong, ya kan? Kalau kader Banteng mah tak pernah salah, mereka selalu benar. Emang kalau dari Banteng agak lain emang kan. Buktinya Cucu Megawati, uangnya 38M dari mana? Itulah Banteng, ya kan? Aduh, Banteng agak lain emang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Wow, itu kado akhir tahun dari KPK ya? Ya, yang kemarin masyarakat mulai melakukan hal statement nggak percaya sama KPK karena kasus Harun Masiku aja nggak beres-beres gitu. Tapi ini tiba-tiba oke juga lah. Cuma gini loh, ini pendapat saya, tanggapan saya. Ini kan pernah ya, Pak Hasto ini sudah tahu hal seperti ini. Dan dia sudah membuat konten di Akbar Faisal ya, bahwa dirinya akan ditangkap. Nah ini akhirnya kebukti ya, jadi tersangka. Sebetulnya apa yang dia tahu ini, ya sesuatu yang memang benar apa adanya gitu. Dan Pak Hasto ingin ya, sesuatu yang dia tahu ini akan menjadi sebuah pukulan politis untuk untuk dirinya ya, supaya dianggap sebagai pahlawan seperti Soekarno zaman dulu ditangkap gitu ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini ya cukup mengejutkan lah ya. Terus Harun Masikunya kapan dong KPK? Sikat dong. Wih, kabar hebat. Hasto ya, dengerin nih, Hasto PDI Perjuangan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan juga keterlibatan Harun Masiku. Saya udah bilang apa ya, Hasto ini ya bakalan dipenjara dan sekarang ya siang ini barusan dijadikan tersangka oleh KPK. Mampus gak kamu Hasto? Mampus ya. Hukum karma selama ini kamu memfitnah seorang Jokowi. Ya sekarang tinggal kader-kader PDI yang lain ya siap-siap ketangkap. Oke gitu. Pokoknya ini ulang tahun bukan ulang tahun sih, sorry. Saya saking bahagianya. Ini adalah apa ya? Kado di akhir tahun yang luar biasa ya. Hasto, selamat membusuk kamu di penjara ya. Kader PDI Perjuangan ya, yang lain ada yang mau menyusul. Makanya ya, hati-hati punya lisan. Sekarang kalian yang kena sendiri. Bapak Jokowi kalian hina, Bapak Jokowi kalian adu domba, Bapak Jokowi kalian fitnah ya, dan kembali kepada kalian sendiri. Terima kasih Tuhan. Halo, Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Harus saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi mau saya pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depan itu. Ya tau? Lah, berarti dia sendiri kan takut. Tuh dengerin Hasto, jangan takut, jangan bersedih lagi, santai, tenang. Keamanan Pak Hasto dijamin oleh Bu Mega. Jika hal ini terjadi, Bu Mega turun gunung, datang ke KPK, dan ini membuat Pak Hasto bebas dari jeratan hukum. Itu tandanya apa? Yang selama ini bisa mengintervensi aparat penegak hukum termasuk KPK. Siapa teman-teman?